warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bikin satu majelis bedah buku ngopi bareng sufi. Nggih. Jadi yang pertama, kalau bicara tentang kopi, itu satu pembicaraan yang sebetulnya sangat panjang. Karena memang barangkali satu-satunya hal remeh sebetulnya, minuman, tapi mengandung histori, sejarah, inspirasi, filosofi, bahkan banyak sekali perubahan-perubahan di dunia ini. Sebab kalau diruntut diantaranya masalah kopi. Makanya ketika saya membaca beberapa buku, itu saya terlintas satu pikiran, kayaknya cocok untuk dibikinkan buku tentang kopi yang kaitannya dengan sejarah awal mula kopi. Karena kalau kita lihat, nanti akan kita bahas secara sekilas bahwa sejarah permulaan kopi memang tidak bisa lepas dari peran para ulama dan para sufiyah di zaman dulu. Entah nanti kita pakai versi yang mana saja, permulaan kopi tidak bisa lepas dari jasa para ulama dan para sufiyah. Makanya saya bikin buku ngopi bareng sufi, itu memang nggak dibuat-buat. Artinya kopi di zaman dulu memang berkaitan erat dengan para sufi, sehingga banyak yang memberi julukan syarabus sholihin atau syarabul aulia, minumannya para wali dan para sufi. Walaupun kemudian lambat laun menurun merosot jadi syarabul fusaq syarabul fasikin, dan itu dari zaman dulu sebetulnya. Artinya degradasi begini dari zaman dulu. Artinya awal-awal memang sufi yang bawa, tapi lama kelamaan bahkan sampai ada pernah larangan dan penutupan besar-besaran kedai-kedai kopi, baik di Mekah maupun di Turki Utsmani waktu itu. Karena memang banyak disalahgunakan kedai-kedai kopi, tempat orang, bahkan tingkatannya perjudian dan lain sebagainya. Enggak cuma tempat ngobrol, sehingga dibubarkan oleh banyak keamanan negara waktu itu. Padahal sebelumnya juga, sebelum ada penyalahgunaan begitu, waktu itu di Turki diantaranya, kedai-kedai kopi itu dibangun di dekat-dekat masjid dan madrasah. Artinya apa? Kedai kopi memang identik dengan para pelajar di masa itu. Jadi pelajar ketika mereka sudah jos-josan di masjid, kemudian di madrasah belajar, ketika capek kemudian ke kedai kopi. Walaupun kemudian lagi-lagi juga degradasi. Makanya diantara tujuan saya menulis ngopi bareng sufi itu ingin mengembalikan, atau minimalnya biar anak-anak muda terutama para pelajar itu tahu bahwa asal mula kopi itu kaitannya orang-orang yang mikir, buat orang-orang yang suka mikir, dan untuk membantu menguatkan pikiran, bukan untuk orang-orang yang nganggur. Lu kok malah nganggur? Artinya kita ke kedai kopi ini ngopi ben kuat mutolaah, ben kuat ibadah, ben kuat diskusi, nah begitu itu. Nah, ini yang mau kita kembalikan. Dan tentu saja buku ini terlalu tipis dan memang jauh dari sempurna. Ini kira-kira mungkin 30% dari yang seharusnya. Jadi memang saya tengah-tengah nulis, kemudian kayaknya udah cukup ini. Buru-buru terbitkan, nanti revisinya nyusul aja lah. Ternyata nunda sampai sekarang ini. Jadi sebetulnya mau saya tambahin masih belum sempat. Nah, semoga dengan adanya majelis begini ini
nanti semangat akan saya kembangkan lagi. Apa ya, tetap ngopi sufi, cuman sejarahnya kan banyak tuh, sejarah yang di Turki, kemudian yang di Damaskus, kemudian di Mesir, termasuk di Jawa, baru kemudian di Eropa. Nah itu yang perlu ditulis di buku ini. Dan insya Allah nanti lah menyusul. Oke, ini untuk pertemuan pertama, karena kan kata beliau Pak Andi ini, kalau bisa nggak satu pertemuan. Oke Pak, entah 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, atau 1 bulan sekali. Jadi nak berlanjut, makanya dikit-dikit nanti, dikit, dicicil sidik-sidik. Oke, langsung mawon. Yang pertama referensi. Jadi walaupun buku ini tipis, ini agak-agak susah gimana gitu. Karena saya mengambil beberapa referensi, nggak satu referensi. Cuman karena saya nggak terlalu bisa bahasa Inggris, jadi rata-rata referensinya bahasa Arab. Tapi lumayan lah daripada bahasa Indonesia. Yang terjemahan gitu. Ngopas Google. Enggak, ini saya jamin nggak ngopas Google. Ini semuanya saya dapat dari beberapa kitab. Yang sebagian juga saya tanya-tanya sama teman-teman yang sekolah di Timur Tengah, di Yaman dan lain sebagainya. Oke, di antara kitab-kitab ini Tafrihul Qulub wa Tafrijul Qurub, ini karya Sayyid Umar bin Saqqaf. Kemudian ada Irsyadul Ikhwan, Syekh Ihsan Jambes. Jadi sebetulnya karya saya ini bukan karya pertama. Sebelumnya sudah ada kiai Indonesia, bahkan salah satu gurunya kita, gurunya Yai Mahmud. Ada yang mengatakan beliau pernah ngaji di Syekh Ihsan Jambes. Ini orang Indonesia, orang Kediri, tapi nulis banyak karya bahasa Arab, di antaranya Irsyadul Ikhwan. Cuman karya beliau saya lihat ada beberapa yang perlu dilengkapi. Artinya memang ringkas sekali. Di sana beliau hanya menulis sejarah secara singkat, hanya satu versi. Kemudian ikhtilaf ulama antara kehalalan dan keharaman kopi. Di situ saja. Nah, kemudian dilengkapi dengan kitab-kitab yang lain. Di antaranya saya ambil juga dari Fawaid Mukhtarah. Ini mungkin kitab terkenal di Pondok Habib Ali Baharun. Kemudian ada Diwan Al-Imam Abu Bakar Al-Adni. Ini termasuk penemu kopi menurut salah satu versi yang saya yakini itu yang paling benar. Nanti saya sebutkan ada 5-6 versi. Kemudian ada kitab termasuk mana lagi ini? Qissatul Hadarah. Qissatul Hadarah karya orientalis William Duren. Cuman yang termasuk banyak saya ambil dari kitab ini. Ini ada kitabnya. Minat Tarikh Ats-Tsaqafi lil Qahwah wal Maqahi. Sejarah peradaban kopi dan warung kopi. Di Maqahi itu bahasa Arabnya, bahasa Arab, jadi warung kopi. Zaman dulu bisa disebut Maqahi, bisa disebut Buyutul Qahwah, rumah kopi, bisa juga disebut Hanutul Qahwah. Ya, ada beberapa nama, cuman yang paling terkenal Maqahi. Ini di sini lengkap sekali. Beliau cerita dari awal mula dengan berbagai versinya, tapi nggak semua versi sih. Cuman ada beberapa versi masuk di sini. Kemudian juga bicara tentang perjalanan kopi dari Yaman, kemudian menuju Hijaz itu Mekah Madinah, kemudian menuju Damaskus dan Turki, termasuk juga ke daerah Balkan, Eropa Tenggara. Rumah beliau ini sejarawan dari Balkan, Eropa Tenggara. Ini termasuk agak lengkap, termasuk bagaimana kemudian masuk ke Eropa, yang mempopulerkan dan mengerenkan, menjadikan kopi itu karena seperti yang kita lihat. Ini semuanya Eropa semua, mulai dari cappuccino, mochaccino dan cino-cino yang lain. Ini yang paling inti di sini. Nanti bisa dibaca di PDF juga banyak di internet, bisa di download. Ini rupa kitab ini. Dan ketok keren ya tak kayak gitu. Minat Tarikh Ats-Tsaqafi, terus Tafrihul Qulub, termasuk Syadadatul Dzahab karya Ibnu Aimat Al-Hambali, termasuk ulama agak lama ini, 8 abad 17. Jadi 2 abad setelah lahirnya kopi. Kemudian ada juga Irsyadul Ikhwan, ini kitabnya Syekh Jambes yang barusan saya bahas. Beliau juga cuma nggak bahas kopi saja, tapi juga rokok. Irsyadul Ikhwan
fi bainal qahwa wad dukhon. Rokok dan kopi, karena memang barengannya waktu itu. Dan dua-duanya juga mukhtalaf kehalalannya dan keharamannya. Cuman kalau zaman sekarang kopi ittifaq, bisa dibilang ittifaq halal. Kalau haram masih dengan kontroversinya sampai sekarang, nggak berubah. Yang agak berubah itu kopi. Kemudian ada al-kawakib as-sairah dan beberapa referensi lainnya. Oke, langsung mawon sekarang awal mula sejarah munculnya kopi. Ini setelah saya baca tadi beberapa kitab, saya simpulkan sebetulnya ada 6 versi ternyata. 6 versi atau 6 kisah ditemukannya kopi. Dan sayangnya yang paling terkenal itu justru yang enggak saya sebutkan versi siapa, versi lain. Ini yang paling terkenal. Yang saya pastikan itu maudhu. Hanya khurafat apa dongeng. Dan itu justru yang digembor-gemborkan, yang si Khalid itu loh, atau si Kaldi. Kalau kita lihat di YouTube, Arab, Inggris, Indonesia sama semua. Nanti ujung-ujungnya digembor-gemborkan yang paling bawah itu, versi si Kaldi. Padahal itu versi nggak ada sanadnya, juga nggak ada sumbernya. Makanya saya ada suudzon dan mungkin saya yakin itu memang disengaja agar memutus kopi sebagai minuman yang bersejarah. Ya dikira kopi kayak minuman biasa, kayak teh, kayak susu, kayak sirup gitu. Padahal tadi kopi itu mengandung satu sejarah yang besar. Makanya judulnya lihat, minat tarikh al-thaqafi, sejarah yang berisi satu peradaban, yang ada unsur peradaban. Enggak cuma di Arab, termasuk di Eropa. Nanti kapan-kapan mungkin pertemuan selanjutnya akan kita bahas bagaimana kopi merubah banyak kehidupan di Eropa. Bahkan revolusi Prancis itu juga termasuk barokahnya kopi gitu. Loh kok iso? Ya bisa saja, karena memang waktu itu kebiasaannya orang-orang Eropa itu nggak biasa, mereka kumpul-kumpul nggak biasa. Mereka ya di rumah, kemudian di pekerjaannya masing-masing. Andaikan kumpul itu alkohol mendem, sehingga nggak produktif. Mereka hidupnya nggak istimai, nggak kumpul, sekali kumpul mendem bareng. Nah ketika ada kopi, dan kopi itu kan menyegarkan otak. Nah akhirnya ada perkumpulan yang produktif. Nah dari perkumpulan produktif menimbulkan banyak pemikir-pemikir, termasuk Voltaire itu nanti salah satu otak dari revolusi Perancis, seorang filosof dari mana itu? Kan di Ustaz Izhar. Siling lah. Oh, saling. Ini Ghazal Fikri ya, nih. Pokoknya itu yang dia pindah-pindah rumahnya memang. Termasuk pernah ke Perancis, yang kemudian banyak pemikiran-pemikiran yang menentang waktu itu ya, banyak kerajaan dan dominasi gereja. Akhirnya mencetuskan banyak pemikiran, diantaranya demokrasi itu. Kemudian lahirlah revolusi Perancis. Jadi Perancis ini butuh Renaissance dan sebagainya sampai merubah dunia sampai sekarang ini. Jadi baru kayak warung kopi. Jadi untuk warung kopi ini itu loh, kumpul-kumpul, kemudian mikir bareng. Lah ini yang luar biasa, kekuatan istimai. Jadi wong kafir pun istimai yang ngeri. Maksudnya orang muslim, bahkan orang jahat kok kumpul mikir bareng, yang ngeri. Aku nggak ahli-ahli konspirasi. Kayaknya nengin ahli konspirasi. Tapi kopi tetap membantu tadi. Jadi ada satu sejarah besar yang disebabkan oleh kopi. Dan ini mau diputus. Makanya koyo-koyo sejarah songko Pak Kaldi dengan kambingnya ini. Nah, sekarang kita bicara yang ada referensinya. Tadi Pak Kaldi yang nomor 6 ya. Ada 5 referensi. 5 versi dari 5 referensi. Yang pertama versi Sayyid Abdurrahman Al-Idrus. Nah, ini bahasa Arabnya. Ini. Dalam kitab beliau Inasus Safwa bi Anfasil Qahwa. Inasus Safwa bi Anfasil Qahwa. Ini bisa dilihat di Tafrihul Qulub. Saya menukil di Tafrihul Qulub. Tafrihul Qulub menukil di kitab beliau Inasus Safwa bi Anfasil Qahwa. Nah,
Di antaranya kisahnya Sayyid Alama Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrus dalam risalah beliau yang berjudul Inasus Sofwa wa Alfasul Qahwa. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa di antara nikmat dan kelezatan surga yang Allah Ta'ala segerakan untuk Muhammad SAW adalah kopi. Sebuah minuman yang belum dikenal di masa lalu. Allah Ta'ala mengistimewakan generasi akhir dari umat ini dengan datangnya kopi untuk membantu ibadah dan ketaatan. Hal ini tentu saja disebabkan ketidakmampuan mereka untuk menyusul para arifin. Jadi kata beliau, Allah datangkan kopi untuk menambal kemalasan umat akhir zaman. Nah, kemudian beliau mengatakan, awal kemunculan kopi adalah akhir abad ke-8 Hijriah. Akhir abad ke-8 Hijriah. Ini kalau dimasehikan sekitar abad ke-14. Antara abad ke-14 dan abad ke-15. Di negeri Yaman yang berkah. Penemu tumbuhan ini adalah Al-Imam Abul Hasan Ali yang populer dengan julukan Asy-Syadzili. Ini julukan Torekoh Syadziliyah. Ini banyak kiai-kiai Jawa yang torekohnya Syadziliyah. Bin Umar bin Ibrahim ila akhiril ayat. Nah, termasuk orang Quraisy karena kakek beliau berujung pada Qusay, di antara nama kakek baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi versi pertama sebagaimana ditulis dalam Tafriful Qulub, kopi ditemukan oleh Imam Abul Hasan Ali bin Umar Asy-Syadzili. Sekitar berapa tadi? 8 Hijriah atau 14-15 Masehi. Itu yang paling awal berarti. Karena kalau saya lihat nanti versi-versi yang lain juga enggak lebih dari situ. Kemudian versi kedua. Versi kedua ini versi Al-Habib Idrus Al-Habsyi. Ini bisa dilihat dalam kitab Fawaid Al-Mukhtarah Habib Ali Baharun. Beliau mengatakan, ini bahasa Arabnya dan ini terjemahnya, bahwa awal mula munculnya kopi adalah disebabkan dengan maraknya penculikan anak oleh bangsa jin di wilayah Mako. Mako itu daerah pesisir Yaman yang kemudian menjadi pelabuhan. Nah, dari sinilah kata-kata Mokacino itu dimulai. Dari daerah pelabuhan di wilayah Yaman. Kalau pernah saya dengar di beberapa kajian orang itu, katanya sebenarnya bukan dari Mako, cuman penyebaran kopi dimulai dari Mako. Tapi kalau versi ini enggak, memang asal mulanya itu dari Mako itu, daerah Mako kalau di bahasanya mim kho alif, daerah pesisir Yaman. Kemudian pada akhirnya penduduk kota tersebut datang mengadu kepada Syekh Arifillah Ali bin Umar Asy-Syadzili. Berarti sama, cuma beda kisah saja. Mereka mengadukan banyaknya kasus anak kecil yang lenyap begitu saja dan kembali dalam waktu yang cukup lama. Tolong genderwo ini. Kemudian Syekh Syadzili berinisiatif untuk melakukan tirakatan dengan kholwat selama 40 hari. Di mujadah 40 hari. Dan di hari akhir bila berjumpa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan untuk membuat kopi. Di zaman Nabi kata-kata kohwah itu bukan kopi, tapi khomer. Itu dalam istilah kalau kita baca di sejarah, kohwah itu ada dua, ada kohwah qadimah, ada kohwah jadidah. Kalau kohwah qadimah yang dimaksud arak. Ini andaikan di sejarah sahabat ada nyeci kopi yang dimaksud itu arak. Nah, tapi kalau kopi yang kita makan, kita minum sehari-hari ini kohwah buniyah, kopi dari biji pohon kopi itu. Dan memang kopi itu salah satu nama arak. Nanti akan kita bahas di hukumnya. Kohwah itu salah satu nama arak. Kemudian beliau bermimpi baginda Muhammad SAW dan diperintahkan buat kopi. Maka Syekh Syadzili bertanya kepada baginda Nabi, tapi kami enggak pernah mengenal pohon yang telah engkau titahkan ya Rasul. Baginda Nabi pun meraih satu tangkai pohon yang berbuah dan diberikan kepada Syekh Syadzili. Kemudian beliau tanam di lokasi lewatnya air wudhu, sehingga Allah Ta'ala memberikan tangkai itu dan menyebar kemana saja. Setelah itu Syekh Syadzili memerintahkan penduduk Makho untuk mengonsumsi kopi, dan alhamdulillah gangguan jin pun hilang selamanya. Jadi kalau menurut versi kedua ini kaitannya erat dengan salah satu arif billah yang bermimpi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi tentu ada nilainya. Baginda Nabi bersabda, ar-ru'yah as-salihah juz'un min sittatin wa arba'ina
juz'an minan nubuwah atau kama qala Rasulullah SAW. Mimpi yang benar itu bagian dari 46 kenabian. Artinya kenabian sudah tidak ada di zaman setelah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagai kabar gembira kepada beberapa hamba Allah yang dipilih adalah melalui mimpi. Makanya kalau dari sini berarti dimulai dari mimpi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kasus penculikan jin. Makanya nanti yang ada tertulis di antara khasiat kopi adalah ngusir jin. Jadi umpama sing angker-angker kuwi kudu diwehi kopi. Cuman ini ya, saya pikir sebetulnya lagi-lagi itu bukan zat kopinya sebetulnya. Kenapa kok para ulama dulu kopi bisa ngusir jin? Karena itu tadi kopi itu menguatkan ibadah. Dan nek ono kopi ku mesti rame omahe. Makanya jin gak ngarep gelem. Jin kan senengane nggon-nggon sing sepi, sing suwung-suwung, sing gak ono penggunine atau ono tapi gak tau mutolak, gak tau wiritan, ya ora tau. Kaya suwung. Jadi ketika ada kopi itu ramai ibadah, kemudian ramai orang, akhirnya jinnya nyingkir. Mungkin begitu itu. Takwile ngono. Atau mungkin enggak, memang zatnya kopi itu memang bisa mengusir jin. Dan memang saya lihat itu rumahnya Ustaz Atmam ya. Pengen uang ker. Uang. Oh nemen loh. Nopo menangker dan itu terkenal. Wis saiki belas kan demi itu. Soalnya sini buring kopi terecekan gitu. Gak sempet di kora-kora itu terecekan ini. Jadi kalau ada buktinya nggak itu datang ke rumahnya Ustaz Atmam. Kemudian yang ketiga ini versi Kawakib As-Sa'irah dalam kitab Kawakib As-Sa'irah karya Syekh Najmuddin Al-Ghazi. Syekh Najmuddin Al-Ghazi ini juga ulama agak lama juga ini. Bahwa yang menemukan adalah Imam Abu Bakar Al-Adli bin Abdullah Al-Idrus Asy-Syadzili. Nah, ini versi yang saya yakini. Yang secara pribadi. Ya boleh saja kalau enggak sama. Tapi yang saya pribadi yakini adalah versi yang ketiga ini. Yang mengatakan bahwa penemu kopi adalah Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Asy-Syadzili yang terkenal dengan julukan Al-Imam Al-Idrus. Ini versi ini nanti saya perkuat dengan silsilah soalnya, dengan sanad. Ditulis dalam kitab Kawakib As-Sa'irah bahwa suatu ketika Al-Imam Abu Bakar Adni bin Abdul Al-Idrus beliau melewati satu pohon. Pohon. Kemudian beliau kayak ada rasa begitu. Loh, pohon kok ada namanya orang soleh. Itu biasanya ada punya firasat. Dan itu memang juga ada dasarnya. Baginda Nabi bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi yainillah atau binurillah. Jadi takutlah dengan firasatnya orang iman, yang imannya sempurna. Nah, termasuk adalah Al-Imam Abu Bakar bin Abdul Syadzili ini. Beliau lihat pohon, kemudian ada rasa ini pohon itu ada sesuatu yang berbeda. Ada satu firasah. Artinya beliau mengambil dan mengonsumsinya. Tentu saja mengonsumsinya nggak kayak zaman sekarang ya, nggak sampai di roasting terus di. Mungkin langsung diambil kemudian dikeletek gitu. Karena sebagian orang Yaman begitu itu. Atau mungkin digoreng gitu aja. Bukan digoreng dia apa? Di roasting tadi. Kemudian dikeletek begitu saja. Lah setelah beliau mengkonsumsinya, beliau kayak ada kesemangatan tersendiri. Oh, ini akeh manfaatnya. Akhirnya beliau merintahkan murid-murid beliau turun menurun kemudian menyebar ke seluruh dunia. Ini menurut kitab Al-Kawakib As-Sa'irah. Dan ini yang saya yakini. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari beberapa nama tadi, ada Ali bin Umar Asy-Syadzili, kemudian ada Abu Bakar bin Abdullah Asy-Syadzili, dan nanti ada satu versi lagi. Itu yang sejarahnya jelas dan punya murid lagi sampai sekarang, dan semuanya ada di Yaman. Itu cuman nama kedua ini.
yaitu Syekh Abu Bakar bin Abdillah Asy-Syadzili. Nanti akan saya sebutkan sanad-sanadnya. Dan memang beliau ini salah satu guru ulama besar di zamannya, Syekh Umar Bamakromah. Kalau kalian baca kitab Fathul Muin, kan sering Umar Bamakromah. Anaknya ulama besar, kemudian bapaknya ulama besar. Abdullah bin Umar Bamakromah ini salah satu qadhi Yaman waktu itu. Kemudian ayahnya Umar Bamakromah ini muridnya sinten Abu Bakar bin Abdillah Asy-Syadzili. Dan itu menurunkan murid-murid sampai ulama-ulama Yaman sekarang ini. Jadi ada silsilah jelasnya. Paham ya? Jadi bukan tokoh fiktif atau bukan tokoh yang kemudian pengikutnya tidak diketahui, majhul atau enggak jelas. Jadi salah tokoh yang jelas, kemudian murid-muridnya juga jelas. Jadi andaikan beliau dikatakan penemu kopi, itu sangat cocok. Kemudian yang keempat, ini agak unik ini agak unik, yaitu versi Al-Alamah Abu Thayyib Al-Ghazi dalam kitab Syadaratuz Zahab fi Akhbari Man Zahab Ibnu Aimat Al-Hambali. Beliau mengatakan kopi pertama kali muncul pada zaman Nabi Sulaiman. Wah, lambat banget. Dari zaman Nabi Sulaiman. Kemudian dikisahkan bahwa setiap kali Nabi Sulaiman, ini ada ceritanya. Jadi Nabi Sulaiman itu ringkasnya, langsung ringkasnya. Ini bahasa Arab. Nabi Sulaiman itu biasanya kalau dalam perjalanan, beliau kan naik permadani gitu. Permadani kemudian diantar oleh angin. Nah, setiap di perjalanan beliau biasanya singgah di satu tempat. Nah, biasanya kalau singgah di satu tempat, orang-orang kampung situ macam sowan gitu. Kedatangan Nabi. Nah, suatu ketika beliau datang ke satu tempat, ternyata nggak ada yang sowan, nggak ada yang berani. Akhirnya beliau merintahkan salah satu muridnya dan yang juga sepupunya dalam satu riwayat namanya Asif bin Barkhoya. Ini yang mindah ini loh. Mindah singgasana menurut satu versi dengan kedipan mata. Coba cek kok nggak ada yang sowan ini, ada apa? Lah pas ke sana ditanya orang sana, ternyata mereka mengatakan, ya Nabiullah Sulaiman kita bukannya gimana-gimana nggak sowan. Di sini lagi ada penyakit ganas yang nggak tahu apa sebabnya. Mungkin kayak virus zaman sekarang. Kayak virus. Sehingga banyak orang luka di sini, orang-orang nggak berani keluar rumah. Jadi zaman dulu namanya apa? Yang virus, kemudian ada apa namanya? Kemudian apa? Jenisnya isolasi apa ini? Lockdown. Nah, lockdown mana ini virusnya asli, maksudnya asli mematikan. Kalau sekarang asli juga, cuman nggak mematikan. Terus nyatanya seurip kabeh. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan Asif bin Barkhoya tadi berdoa dengan menggunakan Ismullahul A'zam. Dan setelah itu Allah mengabulkan doanya, ya, dengan malaikat Jibril alaihissalam turun menjumpai Nabi Sulaiman dan memanggil pasukan jin akan mencari dan membawa biji kopi dari negeri Yaman. Jadi Jibril mudun kemudian kon golei biji kopi. Artinya biji kopi zaman dulu sudah ada. Kemudian diberikan Nabi Sulaiman, setelah dikonsumsi sembuh semua. Jadi virus, kemudian obatnya ngopi. Ini cerita Israiliyat. Israiliyat itu ya la tusaddiqu wa la tukadzibu kayak gitu. Jadi hadits an Bani Israil wala harus. Artinya Anda percaya, enggak percaya monggo. Ini bukan iman dan rukun Islam. Itu rukun iman. Tapi ini satu pelajaran bahwa kopi itu juga dikaitkan juga dengan salah satu nabi besar Nabi Sulaiman dan juga dikaitkan dengan penyembuhan penyakit. Ini wajar kalau banyak penelitian yang mengatakan bahwa banyak penyakit-penyakit yang disembuhkan oleh kopi. Jadi memang dari zaman dulu, bahkan dari zaman Nabi Sulaiman, kopi itu sudah bisa digunakan untuk obat. Cuman kemudian Allah Subhanahu wa taala melupakan peristiwa ini. Artinya ditutup gitu saja. Tahu-tahu lupa, akhirnya Allah munculkan di negeri Yaman
pada abad-abad ke-9 Hijriah. Nah, jadi kalau mau percaya versi ini ya nggak apa-apa. Karena kalau saya lihat berarti ya nggak bertentangan kok. Artinya bisa saja tumbuhannya itu lama, memang dari zaman Nabi Sulaiman, tapi kemudian ditemukan kembali pada akhir-akhir abad ke-9 atau 8 Hijriah. Kemudian versi sebagian sejarawan kontemporer, ini di antara versi William Durant, ini seorang orientalis, penulis kitab Qissatul Hadarah. Sebenarnya bahasa Inggris kitabnya, cuma diarabkan oleh Dr. Zaki Najib. Qissatul Hadarah, beliau mengatakan bahwa awal mula munculnya kopi berasal dari negeri Habasyah atau Afrika, Ethiopia. Kemudian beberapa abad kemudian baru dibawa bangsa Arab ke negeri mereka, dan dari Jazirah Arab inilah kopi mulai dikenal luas bahkan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Cuman di sini beliau nggak menulis secara detail referensinya. Kayaknya beliau juga agak kurang kuat dalam hal ini. Kemudian yang keenam adalah versi yang khurafat tadi yang nggak jelas, yaitu si Kaldi. Kambingnya tadi berjalan-jalan, kemudian nggak sengaja makan tumbuh-tumbuhan, kemudian jingkrak-jingkrak, lo kok ketok semangat ini gitu. Kayaknya ada satu hal yang istimewa nih tumbuhannya, ada dikonsumsi dan ternyata itu salah satu tumbuhan yang luar biasa. Jadilah akhirnya kopi. Dan ini versi ini yang sangat-sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan karena nggak ada reviewnya, rata-rata juga katanya yang terakhir ini. Nah, maka dari ke-6 versi ini, atau mungkin ada versi-versi yang lain, tapi yang saya lihat yang ada referensinya sementara yang 6 versi ini, mengecualikan yang 6. Dan untuk pendapat saya pribadi yang paling kuat adalah versi yang nomor 3, karena tadi ada sanadnya. Nah, di antara sanadnya ini. Yang pertama Syekh Abu Bakar bin Abdul Asyadzili yang tadi wafat sekitar 900 Hijriah. Jadi memang kalau menurut versi ini, jadi kopi itu baru ditemukan pada sekitar abad 14 Masehi. 14 Masehi. Jadi sekitar abad Daulah Utsmaniyah. Tidak sampai Abbasiyah. Memang ada sebagian yang mengatakan abad Abbasiyah, tapi silakan saja ikut versi. Tapi kalau versi yang saya cari dan ada referensinya dan itu kuat, artinya kuat itu tokohnya jelas, juga tadi ada biografinya, ada profilnya. Kalau kalian lihat Abu Bakar bin Abdillah itu ada profilnya, ada biografinya. Kemudian punya murid juga termasuk orang tokoh yang memang real, bahkan salah satu ulama besar Yaman, Umar bin Makhromah. Beliau banyak nyusun tulisan-tulisan. Bahkan di antara putranya Abdullah bin Umar punya Hasyiah Tuhfah. Kemudian juga punya Syarah Asnal Matalibnya Zakaria Al-Ansari. Dan memang ini rame-ramenya kopi ya zaman-zaman ini memang. Nanti akan saya jelaskan bahwa setelah kopi itu dari Yaman dioper ke Hijaz, kemudian nggak lama kemudian ke Mesir. Ini kan sekitar abad ke-415. Abad ke-16 Masehi itu sudah mulai banyak ke daerah Turki, kemudian Syam dan Mesir sekitarnya. Kemudian Eropa abad ke-17. Tapi Eropa 17 belum berkembang karena nanti ada fatwa haram dari Paus ketika itu. Karena minumannya orang-orang Islam, minumnya orang kafir. Yang kemudian nggak berapa lama kemudian dibolehkan lagi, diislamkan, dibaptis. Dan ada nanti sejarah itu pembaptisan kopi ini dibaptis supaya masuk Islam. Nah kemudian selanjutnya lagi. Nah setelah dari Yaman kemudian ke Mekah dan nggak lama ke Mesir, kan berdekatan aja tuh. Artinya itu termasuk dunia Islam. Nah gegernya itu memang di masa-masa Syekh Zakaria Al-Ansari. Ada yang keras mengatakan haram, ini memabukkan, ini minumannya orang fasik dan gak karu-karuan. Kemudian ada yang mengatakan halal. Dan yang diantara yang berfatwa halal ketika itu adalah Syekhul Masyayikhil Islam, Syekh Zakaria Al-Ansari.
yang kemudian diikuti murid-murid beliau termasuk Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli. Beliau juga menulis fatwa kehalalan kopi. Dan dua ulama ini itu semasa dengan putranya Umar Bamah Rohmah. Artinya berarti Syekh Zakaria itu memang zaman bukan zaman keemasan, zaman awal mulanya kopi. Makanya kalau kita kait-kaitkan ini, memang yang paling akurat, yang paling kuat itu Syekh Abu Bakar bin Abdullah Asy-Syadzili. Jadi kalau kumpulkan dari beberapa kisah sejarahnya begitu itu. Kemudian beliau punya murid Abdurrahman bin Muhammad As-Saqqaf, kemudian ke bawah sampai Ibrahim bin Umar bin Aqil. Ini ulama yang baru wafat tahun yang lalu saja ini, berapa puluh tahun yang lalu. Yang punya murid ulama-ulama sekarang itu Habib Bakar Adni, yang termasuk Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang masyhur. Oke. Ini udah mau maghrib. Oke, mungkin pertemuan cukup di sini. Nanti insya Allah kalau umpama ada lagi lanjut perkembangan kopi di Mekah, kemudian bagaimana sikap-sikap ulama di Mekah, kemudian di Mesir, kemudian di Syam, kemudian Turki Utsmani, kemudian setelah Turki Utsmani jadilah satu revolusi kopi, banyak perubahan kopi di situ, dan sampai sekarang pun Turki termasuk kiblat kopi-kopi klasik ya enggak, dengan ibriknya itu yang unik gitu. Kemudian baru ke Eropa. Setelah di Eropa baru diramu dengan kopi-kopi yang sekarang itu, cappuccino dan lain sebagainya, yang campuran-campuran susu, campuran coklat. Kemudian baru ke Jawa. Itu kalau yang masyhur. Tapi sebagian sejarah saya lihat katanya Jawa itu enggak termasuk akhir. Artinya enggak selepas kolonial Belanda. Kan kalau yang masyhur itu kopi masuk di Indonesia, di Nusantara dibawa oleh Belanda. Atas sejarah enggak, walaupun ini enggak masyhur. Kopi jauh sebelum kedatangan Belanda sudah ada di Nusantara. Buktinya ada keris namanya keris Sekar Kopi. Padahal keris Sekar Kopi itu sudah ada di sekitar abad ke-16-17. Dan ini setelah saya lihat-lihat lagi, kemarin saya baca penemuannya Ahmad Baso, itu sejarawan NU, termasuk yang meneliti manuskrip kitab-kitab Zaman Wali Songo. Beliau menemukan bahwa ternyata Gunung Jati itu pernah ngaji di Zakaria Al-Ansori. Jadi di antara murid Syekh Zakaria Al-Ansori itu Sunan Gunung Jati. Lah berarti saya lihat tuh bisa jadi kopi itu sudah populer sebelum kedatangan Belanda. Lalu sinten Gunung Jati itu kan sekitar abad ke-15 tadi. Artinya barangkali ya Sunan Gunung Jati mungkin juga bawa kopi atau muridnya atau temannya begitu ke Indonesia. Jadi ada kemungkinan, sangat-sangat ada kemungkinan bahwa kopi sudah ada di Nusantara jauh sebelum kedatangan Belanda. Karena tadi ternyata Syekh Gunung Jati pernah ngaji di Syekh Zakaria Al-Ansori, dan waktu itu kopi sudah populer di Mesir. Di zaman Syekh Al-Ansori itu Zakaria, kopi sudah populer di Mesir. Bahkan termasuk juga minumannya para santri. Otomatis kan yang santri diantaranya Syekh Gunung Jati. Jadi bisa jadi beliau yang bawa kopi. Tapi belum ada datanya beliau bawa kopi, belum ada memang. Tapi ada kemungkinan. Yang ada itu data Sunan Gunung Jati belajar ke Syekh Zakaria Al-Ansori, sedangkan beliau termasuk yang menfatwakan kopi itu halal, yang kemudian diteruskan dibela oleh murid-murid beliau, termasuk Syekh Romli di Fatwa Romli dan Syekh Ibnu Hajar. Jadi ada kaitan di situ itu. Nih. Cukup Pak nih. Ini langsung mawon. Barangkali kalau ada ini pertanyaan. Kalau nggak ada langsung kita tutup dengan doa. Oh. Kok. Nih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup doa kita di subhanallah wa bihamdihi.